Allah 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 Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Allah 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 Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi Habibuna Imamuna Habib Sagaf bin Mahdi. Tujuan kita menuntut ilmu pengetahuan bukan hanya sekedar supaya punya ilmu, tapi supaya ilmu itu diamalkan. Kata orang tua-tua ahli hikmah, al ilmu bila amal kasyajarin bila samar. Ilmu kalau tidak dipakai untuk beramal seperti pohon yang tidak punya buah. Apa nikmatnya pohon tidak punya buah? Hanya bisa untuk dipakai orang berlindung saja. Tetapi kalau pohon itu punya buah, orang akan merasa nikmat memakan buahnya. Sekurang-kurang orang akan berkata, Alhamdulillah, lantaran buah yang manis dan buah yang enak itu. Begitulah ilmu pengetahuan. Kalau kita mengamalkan akan ilmu, yarithulahu ilman malam ya'lam. Kalau orang pandai mengamalkan ilmu yang dia dapat, akan diberikan oleh Allah Ta'ala ilmu yang tidak pernah dia pakai belajar, yang tidak pernah dia dengar. Diajar langsung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا ilma. Tidak heran kalau Allah Ta'ala mengajarkan ilmu kepada hambanya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Al-Habib Abdullah Al-Haddad hidup, dilahirkan di zaman Al-Habib Abdullah Al-Adni. Al-Habib Abdullah Al-Adni pernah bermohon kepada Allah, Ya Rabbas sama subbil laban minas sama. Abdullah Al-Adni dakhal Aden. Wahai Tuhan yang punya langit, kasih turun hujan susu dari langit. Karena sekarang Abdullah Al-Adni sedang berada di negeri Aden. Turun hujan susu dari langit. Ketika ibunya mengandung di zaman Al-Habib Abdullah, ibunya selalu berdoa, mudah-mudahan anak saya ini punya pangkat dan punya ilmu seperti Abdullah Al-Adni. Setelah lahir, baru berumur 2 bulan, kena penyakit cacar. Sampai kepada matanya. Si ibu ingin barakat Habib Abdullah Al-Adni. Anak ini dibawa. Habib, anak saya kena cacar, tolong doakan, mudah-mudahan bisa sembuh dari penyakit ini. Dipangku oleh Habib Abdullah Al-Adni. Anakmu ini kasih nama Abdullah, yang nanti ilmu dan pangkatnya seperti saya. Kasih celak di matanya. Pulang ibunya ambil celak, kasih celak. Celak ya. Apa celak? Celak. Sudah kasih celak. Beberapa bulan Al-Habib Abdullah Al-Adni meninggal dunia. Si Abdullah yang sudah dikasih celak ini buta matanya. Seseorang kalau kena penyakit cacar, kalau masih di tubuh, belum lagi naik ke mata, segera kasih celak. Supaya cacar ini tidak masuk ke dalam mata. Tetapi kalau cacar ini sudah naik ke mata, lalu kita kasih celak, pasti buta itu anak. Ini cacar sudah masuk di mata, tapi Habib Abdullah Al-Adni suruh kasih celak. Akhirnya buta ini anak. Susah ibunya, nangis ibunya. Anak saya jadi buta lantaran Habib Abdullah Al-Adni ini. Sudah tahu cacarnya kena mata, disuruh kasih celak di matanya. Dibawa ini anak, dibuang di atas kuburnya Habib Abdullah Al-Adni. Lantaran kamu, anak saya jadi buta seperti ini. Keluar tangan Habib Abdullah Al-Adni di dalam kuburan. Ya Umma Abdullah, ibunya Abdullah.
Anakmu ini buta matanya, tapi terang hatinya. Jangan kau susah. Hidup Habib Abdullah Al-Adni, Habib Abdullah Al-Haddad, baru berumur 6 tahun, sudah hafal Al-Quranul Karim. Mengetahui semua ilmu pengetahuan, sampai disebut Qutbul Irsyad. Kalau datang orang bertanya, bagaimana hukumnya ini? Dia jawab, ada hadisnya di kitab fulan nomor sekian, julud sekian, halaman sekian. Bunyinya begini, dari sahabat ini, dari fulan sampai kepada Nabi, dia hafal di luar kepala, padahal dia tidak pernah baca itu kitab. Mengarang kitab-kitab tidak sedikit. Seorang mubalik kalau tidak baca dan tidak menamatkan kitab Habib Abdullah Al-Haddad, tidak akan diberi barakah di dalam ilmu pengetahuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ dia punya keramat dan dia punya kebesaran yang diberikan oleh Allah. Karena kebersihan dia punya hati. Buta beliau punya mata. Setiap murid yang datang belajar, tidak ada yang pulang kosong. Semuanya jadi alim. Ada yang belajar hanya 1 hari pulang, kau ngajar di negerimu. Hanya dengan usapan tangan. Dan hanya dengan kata-kata dan nasihat. Hanya dengan pembicaraan. Dan angkat daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Tidak sedikit orang-orang yang mulia seperti ini. Makanya kita diminta oleh Allah, supaya berbuat baiklah di dalam hidup. Usahakan berbuat baik, walaupun sekecil-kecilnya perbuatan. Pernah burung hudhud mengundang Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman ini nabi yang paling kaya. Yang tidak pernah orang kaya seperti Nabi Sulaiman. Walaupun Onassis. Kalau dibanding sama kekayaan Sulaiman, tidak ada artinya. Pelayan saja di dalam rumah, gadis-gadis 1000 yang jadi pelayan di dalam rumahnya. Kalau dia duduk di atas kursi yang dibikin dari emas, 2 orang kipas. Setiap kipas ini keluar 1 liter mawar, air mawar, untuk mengharumkan majelisnya.